Gereja memiliki satu tokoh yang sungguh berperan dalam perkembangan iman. Tokoh itu adalah Santo Paulus. Paulus telah berjuang untuk mewartakan Kristus, memberitakan kabar baik ke berbagai penjuru tempat di dunia, sehingga kita dapat merasakan pewartaan atau karya-karya dari Paulus. Saudara-saudari kita juga dapat membaca surat Paulus hingga saat ini melalui perjanjian baru. Dan di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita mendengar surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu siapakah Paulus itu? Paulus adalah orang Israel. Dia berasal dari suku Benyamin, suku pilihan Yahweh. Paulus dikatakan pendirian terhadap hukum Taurat itu, Paulus adalah orang Farisi. Apa artinya bahwa pendirian terhadap hukum Taurat itu dia adalah orang Farisi? Artinya bahwasanya Paulus itu menafsirkan dan mengamalkan hukum Taurat sampai kepada hal-hal yang paling kecil. Misalkan membayar perpuluhan, berpuasa lebih sering daripada yang dituntut. Dan ia tergolong partai Farisi, yaitu partai agama yang paling keras aturannya. Lalu juga disampaikan bahwa kegiatan Paulus itu penganiaya jemaat. Ia berusaha menganiaya jemaat. Dalam perjanjian baru juga disampaikan bahwa Paulus itu menangkap laki-laki, perempuan, dimasukkan ke penjara, menganiaya mereka, dan memaksa orang menyangkal iman mereka. Bahkan sampai-sampai ia menyetujui untuk menghukum mati orang-orang itu. Itulah Paulus. Dan kalau kita tadi menyimak membaca Filipi 3 bab 8 sampai 14 yang dibacakan tadi, cobalah dibuka di kitab suci Filipi dari mulai bab 3 ayat 1. Di situ ada sedikit latar belakang tentang Paulus yang tadi dia pendirian hukum Tauratnya seperti orang Farisi dan juga ia penganiaya jemaat. Itulah Paulus. Paulus itu taat dan mengamalkan hukum Taurat dan tak bercacat. Ia melaksanakan sampai sekecil-kecilnya. Latar belakang yang memang khusus dalam sosok Paulus. Kemudian Paulus ini melihat hidupnya yang dahulu. Yang dahulu disampaikan dalam bacaan tadi seperti ini. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mengenal Kristus lebih mulia dari semuanya. Hidup Paulus ini berubah setelah mengenal Kristus. Yang tadinya latar belakangnya lumayan hebat dapat dikatakan ya. Paham sekali hukum Taurat, tidak sekedar paham tapi melaksanakan sekecil-kecilnya. Dia menganiaya jemaat, ya, mungkin gak percaya kepada Kristus juga, tetapi hidupnya berubah setelah mengenal Kristus. Mengenal Kristus menurut Paulus lebih mulia daripada semuanya. Itu disampaikannya dalam surat kepada jemaat di Filipi. Kita dapat merenungkan sebuah pertanyaan demikian. Apakah kita juga merasa beruntung telah mengenal Kristus? Apakah mengenal Kristus itu bagi kita juga lebih berharga daripada segalanya? Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita refleksikan dan renungkan dalam diri kita. Saudara-saudari, dalam diri Paulus, perkenalan akan Kristus bukan hanya sebagai pengetahuan secara intelektualitas, tetapi itu mengenal dengan seluruh hidup. Yang dimaksud Paulus dengan pengenalan yaitu persekutuan dengan Kristus sesudah ia bertobat dan percaya kepadanya. Setelah berjumpa dengan Kristus, Paulus menyadari bahwa yang dahulu itu merupakan keuntungan, yaitu ia itu orang Yahudi yang taat, kemudian ia anggap rugi karena ia berdosa. Sama seperti manusia yang lain yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri,
dan akan binasa bila Kristus tidak menyelamatkannya. Saudara-saudari, Paulus itu dapat berubah sampai sebegitu jauhnya. Paulus yang taat pada hukum Taurat, punya pengetahuan lebih, lalu bertobat dan percaya kepada Kristus, bahkan sampai menyerahkan hidupnya untuk mewartakan Kristus. Yang tadinya ia tidak percaya kepada Kristus, yang tadinya ia penganiaya jemaat, tapi hidupnya berbalik, berubah 180 derajat, sama sekali berubah. Lalu saudara-saudari, setelah mengenal Kristus, Paulus melepaskan segalanya dan menganggapnya sebagai sampah. Paulus melepaskan atau membuang semuanya itu dan menganggap sampah agar ia bersatu dengan Kristus. Kata sampah dipakai dalam bacaan ini untuk menyebut sesuatu yang busuk yang harus dibuang. Paulus ini tidak mau terikat karena akan menghalanginya untuk memperoleh Kristus, atau dalam bahasa saya yaitu menghalanginya untuk bersatu dengan Kristus. Berada dalam persekutuan dengan Kristus berarti itu berubah. Ada kuasa pengampunan dosa. Kalau kita tadi simak Injil Yohanes yang kita dengar, ada wanita yang berdosa, lalu di bagian akhir Kristus mengatakan, "Pergilah, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Di situ ada kuasa pengampunan. Perempuan yang berdosa itu diselamatkan oleh Kristus, tidak jadi dilempari batu, dosa-dosanya diampuni. Kristus tidak menghukum, tapi memberikan pesan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Nah, kalau Injil ini kita baca sekarang, kapanpun, perkataan Kristus sama ya. Kalau pesannya itu kepada kita, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Mungkin pesannya juga kepada kita, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, pergilah. Tinggalkan yang lalu, tinggalkan dosa-dosa, menuju kepada hidup yang baru, yaitu bersatu atau dekat dengan Kristus. Itu kalau disambungkan dengan Injil tadi. Nah, kembali kepada kisah Paulus, kuasa pengampunan itu sudah Paulus alami. Paulus berubah hidupnya menjadi lain daripada yang dahulu. Ini bukan berarti ketika hidupnya berubah kemudian sekarang hidupnya lebih senang dan hidupnya lebih indah daripada hidupnya yang dahulu, bukan. Persekutuan dengan Kristus bukan saja membawa atau menghasilkan pengampunan dosa dan hidup yang baru. Persekutuan dengan Kristus berarti turut serta dalam penderitaan Kristus. Menderita bukan karena kehendak Paulus sendiri, tapi karena kehendak Kristus. Nah, kalau kita juga merasa bahwa sudah dekat dengan Tuhan, sudah mengalami pengampunan dosa dan mengalami hidup yang baru, bukan berarti kita itu hidupnya nyaman-nyaman, tenang-tenang, enak-enak ya, indah-indah, bukan, tetapi harus siap sedia juga ikut serta dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini. Yang penting kita mengimani Kristus. Ketika Minggu Prapaskah kelima ini salib dan patung itu ditutup dengan kain, ya, itu menjadi makna bagi kita untuk menyiapkan diri menghayati sengsara Kristus. Karena patung-patung itu menyimbolkan kemuliaan, menyimbolkan kebangkitan. Ini belum terjadi kebangkitan. Nanti kita tunggu kebangkitan di Paskah. Maka suasana Minggu Prapaskah kelima ini adalah kita juga menghayati sengsara Kristus. Dalam arti itu juga kita yang dibaptis siap juga menderita dalam hidup kita. Yang penting Kristus ada dalam hati kita, dalam diri kita, kita bersekutu bersatu dengannya, tentu punya makna yang lebih seperti dialami oleh Paulus. Saudara-saudari, di bagian akhir dari bacaan tadi ayat 13 dan 14 disampaikan demikian. Paulus mengatakan, "Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah dalam Kristus." Paulus mengarahkan diri kepada sesuatu yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu mengenal Kristus.
Paulus terus berusaha. Dia juga mengatakan dia sesungguhnya juga antara sudah memperoleh ataupun belum memperoleh Kristus, tapi dia terus berjuang kepada tujuan supaya mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau orang, ya mungkin para atlet, kalau pengen mendapat hadiah itu kan tujuannya jelas, ya latihannya keras, berjuang supaya menang dapat hadiah. Nah, rupanya kalau kita mau melihat dari sisi atlet yang harus berjuang, berlatih, dan berlari menuju tujuan, kita sebagai orang beriman mungkin dapat meniru perjuangan atlet itu ya. Kita punya tujuan, yaitu selalu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Kristus, butuh perjuangan. Ya. Kalau tujuan itu dicapai, kita syukuri bahwa kita bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Tuhan. Tentu tantangannya macam-macam, ada rasa malas, ada rasa kemudian bosan dan seterusnya. Tetapi kalau kita jelas tujuannya, hidup kita mengarahkan kemana, moga-moga kita punya semangat lebih untuk bersatu dengan Kristus melalui doa-doa, baca sabda Tuhan, mengikuti Ekaristi. Itu cara-cara yang biasa dan sederhana dapat kita lakukan supaya kita mencapai tujuan yang kita tuju, yaitu bersatu dengan Kristus atau semakin dekat dengan Kristus. Semoga kita mampu untuk melaksanakan sabda Tuhan yang kita renungkan di Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita harus mohon terus bimbingan Roh Kudus agar kita mampu menangkap sabda Tuhan dan hidup kita itu sungguh terarah kepada Kristus, terarah kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang enggak baik berusaha kita tinggalkan, kita lupakan, kita buang seperti sampah yang busuk, sehingga diri kita itu bersih, kita siap untuk terus bersatu dengan Kristus yang kita imani. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.